Secara performance sebenarnya sepatu ini nggak jelek loh. Ini termasuk yang performance-nya oke punya gitu. Tapi kalau dijual dengan harga retail 2,5 juta, gua nggak tahu sih apa yang Adidas pikirkan. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Adidas Trae-Young 3. Kita mulai dari traction. Untuk di lapangan indoor yang bersih sih sama sekali nggak ada masalah. Semua manuver tercover dengan baik, apalagi dengan traction patternnya yang ada herringbone, terus ada circular. Circularnya juga kayak ada potsnya gitu, jadi bener-bener ditaruh di pivot point kita. Jadinya kayak mau buat pivot-pivot tuh enak banget, berasa smooth. Masih cukup jauh dari level perfect bite, tapi ya aman lah. Secara kan Trae-Young pakai sepatu ini buat main di NBA ya, di lapangan indoor yang bersih. Kalau slip-slip bisa gawat buat si Trae-Young. Kemudian kalau gue bawa ke lapangan basket outdoor, gue nggak tahu ya, gue cukup banyak menerima comments gitu, banyak yang bilang sepatu Adidas Trae-Young 3 mereka jelek gitu, kalau udah ketempelan debu tuh slip-slip parah gitu. Tapi kok yang punya gue ini aman sih ya, masih termasuk dalam kategori aman. Memang kalau dimainin di lapangan basket outdoor, terus udah ketempelan banyak debu, ya pastinya mulai banyak slip-slip. Tapi nggak ada yang sampai bikin gue kepleset gitu, nggak ada yang sampai menggagalkan manuver gue. Apa mungkin karena colorway yang gue pilih ini outsole-nya solid rubber ya? Karena kan ada beberapa colorway yang outsole-nya tuh translucent rubber. Dan biasanya sih outsole translucent rubber milik brand-brand Amre kayak Adidas, kayak Nike gitu memang kurang bagus kalau buat dimainin di lapangan outdoor. Jadi saran gua kalau abas kalian mau pakai sepatu ini buat main di lapangan outdoor, pilihlah yang outsole-nya tuh solid rubber. Meskipun gue sarankan abas kalian jangan pakai sepatu ini di lapangan outdoor karena masalah durability-nya. Ini tuh traction pattern-nya ya, kalau gue dorong-dorong bener-bener lunak-lunak banget, terus tipis-tipis banget. Ini mah nggak bakal bertahan lama lah kalau abas kalian pakai sepatu ini buat tempur terus-terusan di lapangan outdoor. Untuk bahan rubber outsole-nya termasuk yang tidak squeaky. Heel to toe transition-nya termasuk nggak smooth. Bagian forefoot-nya gue lihat tuh rounded shape-nya tuh dikit banget gitu, cuma naik dikit, kurang rounded gitu loh. Udah gitu bagian traction pods yang ada di forefoot ini, yang circular traction pattern itu, entah kenapa setiap kali menginjakkan kaki pas di bagian itu berasa kayak ngeplak lantai gitu. Bagian traction pods ini tuh kayak nonjol gitu, jadi setiap kali lari nanti bakalan kena traction pods yang di forefoot ini. Jadinya bikin kayak heel to toe transition-nya jadi kaku gitu. Jadi kayak buat berlarian gitu kurang mendukung sih. Sepatu ini kayak nggak bikin lo bisa ngegas dengan cepet gitu. Next, untuk cushionnya, katanya sih cushioning di sepatu ini merupakan penggabungan Light Strike dengan Boost. Jadi satu adonan baru, jadi satu foam yang baru gitu. Tapi menurut gue feels-nya ini kayak Light Strike yang padet aja sih gitu loh. Berasa enak di kaki, berasa tebel, terus berasa soft gitu. Apalagi juga ini kan sama sekali nggak di caging nih, cushioningnya bener-bener fully exposed, jadi bisa compressing dengan maksimal. Itu bikin impact protection di sepatu ini tuh jadi bagus banget. Jadi abas kalian kalau yang fokusnya emang cari cushioning yang impact protectionnya baik buat melindungi lutut ataupun tumit abas kalian, sepatu ini sih bisa jadi pertimbangan. Sayangnya kalau buat gaya main gua, cushioningnya menurut gua ini kurang responsif ya. Kayak lebih banyak softnya gitu daripada bouncy-nya. Terus juga court feel-nya nggak terlalu dapet. Cushioning di bagian forefoot tuh berasa masih tebel gitu. Jadi buat dipakai gocek-gocek berasa menghambat gitu. Gua nggak berasa bisa lincah gitu pakai sepatu ini. Apalagi sepatu ini tuh shape-nya bulky banget ya. Itu kayak menambah berat pergerakan gua gitu. Jadi kayak tiap mau gocek tuh nggak bisa lincah, nggak bisa cepet. Next, untuk materialnya, wah ini sih upper materialnya menurut gua merupakan poin plus di sepatu ini. Upper material fabricnya tuh berasa tebal, terus berasa tetap lentur juga. Zero break-in time dari awal penggunaan itu udah langsung enak, langsung lentur, mengikuti pergerakan kaki, nggak ada yang kaku-kaku. Termasuk breathable juga. Selama pakai sepatu ini sih gua nggak pernah berasa kaki gua overheat ya di dalam sepatu ini.
kayaknya ketolong sama bolongan-bolongan yang ada di bagian lidah tuh, karena itu bener-bener bolong sih, nggak ada lapisan apapun lagi di bawahnya, udah langsung kelihatan kaki kita. Untuk material talinya aman, cukup ikat satu kali, nggak pernah lepas-lepas selama gue pakai sepatu ini. Untuk padding lidahnya tuh ternyata yang tebel cuma di bagian atasnya doang, sedangkan sisanya tuh tipis, nggak ada padding malah bisa dibilang. Jadi kalau pas ngiket tali sepatu yang paling atas nih, hati-hati tuh kalau abas kalian ngikatnya kekencangan ya bakalan berasa ngeganjel sih di pergelangan kaki depan. Kalau untuk padded collarnya ini sih tebel dan padat gila, ini gokil sih. Cuma sayangnya penerapannya menurut gua agak kurang sempurna. Jadi mereka kan bikin padding pouch gitu ya di sisi kiri dan kanan gitu. Jadi emang jepitnya ya cuma di sisi kiri dan kanan, sedangkan di bagian heel, di bagian belakang itu kayak nggak ada paddingnya. Jadi tetap berasa ada heel slip. Lanjut ke fitnya, abas kalian bisa ambil true to size, samain aja sama sepatu basket Adidas abas kalian yang biasanya. Sisa ruangan di bagian ujung toe itu dikit, cuma kayak menyisakan berapa mili gitu. Kemudian bagian atas toe boxnya itu juga nggak bubbly, samping kanan kirinya juga udah berasa pas banget. Untuk lockdownnya sebenarnya termasuk oke, khususnya di bagian forefoot, karena itu kan lacing sistemnya pakai kabel-kabel nilon gitu ya, dan kayaknya kabel nilonnya nyambung deh sampai ke bagian bawah sepatu ini. Jadi ketika gua narik tali sepatunya, si kabel-kabel nilon itu bakalan narik keseluruhan upper tuh dan memberikan lockdown ke bagian forefoot. Tapi sayangnya di bagian heel itu masih ada masalah heel slip, jadinya kayak berasa nggak istimewa gitu lockdownnya. Untuk supportnya terbilang elit lah ini. Support bagian depan itu ada overlap outsole, terus juga upper materialnya ini suportif banget. Ini tuh berasa tebel, nggak over stretchy. Kemudian untuk support bagian samping atau lateral itu kebantu sama lockdown yang baik tadi dari lacing sistemnya. Kemudian upper materialnya lagi-lagi suportif juga. Kemudian ada overlap midsole, kaki kita tuh bener-bener berada di belakang si overlap midsole itu, seakan-akan jadi dinding buat kaki kita ketika melakukan pengereman dengan kaki samping. Dan meskipun di sepatu ini tidak ada outrigger, tapi sepatu ini wide base, sangat wide base, malah extremely wide base. Jadi sepatu ini tuh sangat amat stabil, mau mendarat habis loncat ataupun melakukan berbagai manuver. Untuk support bagian belakang ada external TPU heel counter, kerasnya, ketinggiannya, lebarnya menurut gue udah oke banget. Padded collar juga tebel dan padat, jadi sebenarnya sekitaran pergelangan kaki itu udah berasa dipeluk. Cuma sayangnya ya itu tadi, ada masalah heel slip sedikit. Sayang banget tuh, mengurangi poin dikit lah dari keseluruhan supportnya. Terakhir, top channel supportnya juga udah sangat memadai. Sepatu ini sudah dilengkapi dengan shank plate, bentuknya kayak huruf Y gitu. Bikin sepatu ini tuh nggak gampang ketekuk-tekuk dan nggak gampang kepelintir-pelintir, jadi udah rigid banget lah. Jadi telapak kaki abas kalian nggak mungkin sampai over twist. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Adidas Trail 3 ini. Sebenarnya sih secara overall performance ini termasuk oke banget loh. Apalagi cushioningnya itu, cushioningnya sih menurut gue nyaman banget, impact protectionnya juga oke banget. Cuma kalau buat harga retail sih 2,5 juta ya. Gokil, menurut gue overpriced sih. Tapi kalau abas kalian bisa dapetin sepatu ini di harga diskon, apalagi sampai 50%, udah banyak sih gue lihat yang kasih harga diskon 50% retail store. Ini sih termasuk worth it sih, boleh lah. Buat abas kalian yang tertarik pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah. Cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus. You know what to do. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.